Shalom, selamat sore Ibu-Ibu. Senang berjumpa kembali di mana hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sungguh menjadi sukacita buat kita di mana kita boleh kembali merasakan akan kehadiran Tuhan walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing. Dan biarlah kita memulai ibadah sore kita pada hari ini dengan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Ibu-ibu, kalau boleh saya bertanya, apa sih yang menjadi keindahan buat ibu-ibu? Sesuatu yang indah di dalam kehidupan ibu-ibu. Apakah sesuatu yang indah itu adalah emas gitu ya, permata kita, berlian kita gitu ya? Atau mungkin suatu yang indah itu adalah pemandangan yang indah, contoh. Bisa juga. Tapi yang menjadi keindahan yang utama, yang paling utama di dalam kehidupan kita itu apa? Saya berharap ibu-ibu setuju dengan apa yang saya mau katakan ini. Hal yang indah, yang utama di dalam kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa Yesus Kristus indah di dalam kehidupan kita? Karena dia adalah Allah yang menjadi Tuhan kita dan juru selamat bagi kita. Dia mau mati bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita. Itulah keindahan yang harusnya kita miliki. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Indahlah Yesus, KPPK 36. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Bait kedua, indah tamasya. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Kau lebih indah, Kau Tuhan Yesus, menghibur hati yang sedih. Musik saja. Kita menaikkan bait yang keempat. Tuhanku Yesus, Khalik langit dan bumi. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi. Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia, puji dan bakti hanya ku berikan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa Engkau adalah Yesus, Allah yang terindah bagi kami. Tidak ada hal yang lain yang dapat menggantikan Engkau. Tuhan, tolong kami
buat kami untuk menjadi anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang memuliakan Engkau, yang menjadi berkat bagi Engkau dan juga orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, berkatilah akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita boleh berpikir bahwa apa yang ada di dalam hati kita, iman kepercayaan dalam hati kita, itu sebenarnya bukan hanya kita mengakui di dalam mulut saja, hanya di mulut saja. Tapi biarlah iman kepercayaan itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain boleh melihat akan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, "Aku tahu anugerahnya Ia berikan padaku." Kita menaikkan bait yang pertama dan yang ketiga saja. Kita akan bersama-sama mendengarkan sharing gitu ya. Sharing bukan hanya firman Tuhan, tetapi sharing tentang pengalaman akan kehidupan ini. Namun mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin akan setiap kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar sharing, baik itu melalui kebenaran firman Tuhan dan kesaksian hidup. Biarlah Tuhan tolong kami untuk boleh melihat akan karya Tuhan, akan perbuatan Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 3, 2, 1. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Hari ini Komisi Wanita mengadakan talk show untuk memperingati Hari Ayah, gitu ya. Kalau kita memperingati Hari Ayah, pasti kita kepikiran akan istri ya, atau seorang wanita yang mendampingi gitu. Nah, ibu-ibu, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah penolong tanpa pamrih. Sebagai dasar dari tema kita hari ini adalah di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu-ibu, salah satu menjadi penolong yang sepadan itu adalah penolong tanpa pamrih di dalam keluarga kita. Yang mana saat ini suami kita, mungkin kalau kita punya anak laki-laki, sebagai ibu kita harus memberikan semangat kepada anak laki-laki kita, gitu ya. Kalau anak laki-laki kita sudah menikah, kita hanya semangat yang kedua karena ada istrinya ya. Kita tidak boleh ikut campur gitu ya. Tapi pada kenyataannya ibu-ibu, menjadi seorang penolong bagi suami atau anak-anak kita itu nggak mudah gitu ya. Banyak sekali akhir-akhir ini kalau kita melihat di televisi, banyak wanita-wanita yang merasa diri, aku nggak perlu suami, apalagi kalau suami kita itu sudah penyakitan gitu ya, terus kemudian suami kita itu pailit lagi, nggak ada uang, terus saya ini harus make up lah sana sini ke salon gitu ya, beli baju dan yang lain sebagainya, kita butuh uang gitu ya. Jadi para wanita-wanita itu ngomong, lebih baik saya nggak perlu deh suami, lebih baik suami saya ceraikan, apalagi kalau sakit-sakitan gitu, lebih baik suami saya tinggalkan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, tidak hanya sampai di situ saja gitu ya. Kalau kita melihat dunia gitu ya, ada yang di kanan kiri kita seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen ini bagaimana gitu. Jadi sebenarnya di sisi lain ada yang demikian, tapi di sisi lain juga ada wanita-wanita yang kuat. Mereka menjadi penolong dikala suami dalam kondisi sakit, dalam kondisi pailit, bahkan anak-anak dalam kondisi yang hancur. Seorang istri, seorang wanita di dalam keluarga itu memiliki peran. Nah, salah satu perannya ini adalah penolong. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Namanya talk show itu tidak ngomong sendiri, tapi ada rekan yang ada di samping saya ya, yang beberapa waktu lalu saya hubungi dan bersyukur gitu ya, beliau mau melayani dalam talk show ini. Nah, di samping saya sudah hadir Ibu Ishoyan atau Semu Ishoyan. Selamat sore, Shalom. Selamat sore, Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, ibu-ibu pasti kita sudah mengenal betul ya. Ibu atau Semu Ishoyan, panggil saya Semu, panggil saja Semu aja ya. Nah, Semu Ishoyan ini kita tahu adalah istri dari Pendeta Immanuel T. Di mana pada bulan Januari Semu Ishoyan ini berjuang bersama dengan Pendeta Immanuel T dalam menangani penyakit yang sampai saat ini masih ada di dalam bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu-ibu, mari kita akan sama-sama menyimak pembahasan kita pada hari ini. Nah, Semu Ishoyan, kalau boleh tahu nih, tepatnya kapan Pendeta Immanuel T itu terkena COVID-19. Dan saya juga sempat dengar juga bahwa Semu juga terkena juga gitu, positif juga. Iya, betul. Kira-kira kapan? Betul, kita semua, saya sama anak-anak juga akhirnya juga positif, tapi kita nggak berat ya, kita cuma nggak ada keluhan, tapi memang swab positif. Tepatnya tanggal berapa sih tidak tahu pasti, cuma yang saya tahu waktu tanggal 21 Desember waktu saya rekaman Kaleb Natal itu, waktu kita pergi makan, Pak Im sudah mengeluh agak panas, ada demam gitu, nggak enak badan. Tapi waktu itu kita belum sadar bahwa udah terserang sama virus ini. Jadi ditunda sampai hari Sabtu waktu mau rekaman untuk sekolah minggu, dia sudah nggak sanggup bawa mobil. Nah, kita udah mulai curiga, minta dia segera swab. Akhirnya tanggal 27 di swab dan ternyata positif.
Jadi tanggal 28 pagi-pagi itu dia sudah ke rumah sakit. Harus. Iya. Melihat bahwa Pendeta Immanuel T terserang satu penyakit yang ini juga menjadi pergumulan di seluruh bangsa gitu ya. Nah, bagaimana nih perasaan semu Israel ketika mengetahui bahwa Pendeta Immanuel T terkena COVID-19, apalagi ini penyakit ini ya, virus ini sudah memakan banyak korban betul gitu. sekali. Ini bagaimana perasaannya? Iya. Waktu tanggal 28 itu, 28 pagi itu dinyatakan positif dan dia bilang harus masuk rumah sakit. Ya, aku antarkan dia keluar dari pintu, terus dia jalan sendiri keluar dari lorong kita untuk menuju mobil dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu menuju berjalan itu di lorong itu saya lihat dari belakang, saya hanya pasrah. Waktu itu hanya pasrah. Ini pergi untuk tidak pulang atau pergi Kembali. untuk berkumpul dengan kita. Jadi hanya itu aja pasrah. Karena udah banyak kita dengar dan temanku sendiri juga katanya udah ke rumah sakit berapa hari sudah ke rumah Bapak. Jadi ya karena banyak kita baca, banyak kita dengar, jadi hanya pasrah. Hanya satu kata pasrah. Kita antar dia ke rumah sakit. Gitu. Ya, berapa lama nih Pendeta Immanuel T itu dirawat di rumah sakit dan sempat semu juga ikut Iya, ikut betul. bersama-sama Pendeta Immanuel T di rumah sakit itu. Sebenarnya awalnya tidak ditemani, tidak ditemani, tapi karena kondisi selama dia 2 hari itu kondisinya di rumah sakit itu drop saturasinya, jadi dari rumah sakit minta ada dari keluarga yang bisa temanin gitu loh. Rupanya rumah sakit mengizinkan bagi yang mereka yang berat itu mengizinkan keluarga untuk temani. Akhirnya ya saya putuskan untuk temani. Sebenarnya 2 hari itu saya temani cuma 2 hari awalnya. Udah 2 hari saya minta pulang. Saya minta pulang. Saya pikir jangan sampai saya juga Kena tambah parah gitu kan. Masih ada anak di rumah kan. Jadi cukup 1. Jadi saya minta pulang, minta izin dokter pulang, dokter izinkan. Nah waktu pulang, nggak taunya besok pagi-paginya disuruh lagi pergi karena drop lagi malamnya itu. Drop lagi malamnya itu saturasinya, jadi suster bilang harus melalui Pak Yos yang telepon harus ditemani. Akhirnya ditemanin. Sebenarnya di rumah sakit bukan saya aja satu-satunya istri yang temanin, tapi yang parah itu rata-rata itu semua ditemani sama istri-istri. Yang terbaring itu bapak-bapak semua. Herannya semua bapak-bapak di kamar sebelah, di kamar depan, semua terbaring itu bapak-bapak ditemani sama ibu-ibu. Yang saya salut sama mereka itu lebih tua dari saya. Ibu-ibu ada yang 60 tahun, udah ada yang 70 tahun malah harus temanin suami mereka itu di rumah sakit. luar biasa. Jadi di sana saling menguatkan ini. Iya, luar biasa istri-istri itu yang udah 70 tahun itu masih temanin suaminya yang terbaring. Kalau Pak Im itu tidak terasa itu juga di rumah sakit itu tepatnya itu 40 hari dia 40 tinggal hari. di rumah sakit. Ya. 1 bulan lebih ya. 1 bulan Ya. lebih tinggal. Seperti ya ibu-ibu yang habis melahirkan 40 hari baru keluar. Iya. Kalau selama di rumah sakit itu kalau nggak salah pernah anfal juga ya. Iya betul. Orang kalau mendengar anfal tuh
pikirannya itu sudah sudah nih, Ya. kayak enggak ada pertolongan lagi gitu ya. Iya, betul. Apalagi saya aja sebagai rekan hamba Tuhan itu selalu lihat grup di hamba Tuhan itu, aduh perkembangannya pendeta ini bagaimana kan, setiap pagi tuh ada rasa deg-degan gitu, apalagi kalau sudah mendengar anfal, aduh bagaimana ini. Nah pasti perasaannya mungkin lebih dari apa yang kami rasakan sebagai rekan-rekan hamba Tuhan itu. Nah, mendengar hal itu kita sudah berpikir sudah lewat. Nah, bagaimana ini semua waktu melihat bahwa pendeta Emmanuel T mengalami anfal. Saya sebenarnya bersyukur ya kepada Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kekuatan sama saya sendiri, sama juga anak-anak. Jadi kita sudah percaya sama kehendak Tuhan. Anak-anak juga pasrah gitu. Jadi kita hanya bisa pasrah. Jadi kita berdoa juga. Memang semua orang minta kesembuhan. Semua orang minta kesembuhan. Tapi saya bilang, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Dia itu sebenarnya anfal itu memang 3 kali dia. Dia anfal itu 2 minggu. 2 minggu setelah di rumah sakit itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan lebih baik. Tidak ada perubahan yang signifikan yang akan berkembang lebih baik. Saturasinya itu antara 86 sampai 89, nggak sampai 90. Selama 2 minggu ini, 2 minggu terbaring di rumah sakit. Memang mulai olahraga gitu kan. Pertamanya mau makan, tapi akhirnya mungkin makin lemah, ya makin lemah, oksigen nggak naik-naik, akhirnya menyerang ke jantungnya. Nah jantungnya itu jadinya sakit sekali. Jadi satu malam itu dia merasa sakit sekali. Jadi dia minta panggilkan suster. Langsung kita panggilkan suster. Suster juga panggilkan dokter jaga. Nah dokter jaga datang periksa jantung, juga dengarkan paru-parunya. Udah itu dokter jaga panggil saya keluar. Dia tanya, Bapak ini udah berapa lama? Dia bilang kena ini kan COVID-nya ini ya. COVID ini. Saya bilang udah 2 minggu. Saya bilang toh. Dia bilang keadaannya itu parah. Jadi dia bilang ini agak susah, ini parah, tapi tetap saya akan kasih obat. Dia bilang banyak berdoa aja. Dia bilang kalau kita mendengar dokter udah bilang begitu, tarik kita keluar ngomong begitu, ya kita mau ngomong apa lagi? Ya pasrah lah gitu toh. Langsung saya cek anak-anak. Saya bilang kayaknya papi nggak bisa lewat malam ini. Doakan aja, saya bilang gitu toh. Udah nih. Akhirnya malam itu kan dokter kasih obat. Setelah itu lewat malam itu sampai pagi aman. Berarti lewat. Malam ini sudah lewat. Anfal yang kedua itu terjadi sebenarnya sudah mau sembuh. Sudah mau sembuh, sudah pakai obat yang mahal itu, sudah mau sembuh. Tapi karena dia pakai satu alat namanya Airvo, itu alat untuk terapi penambahan oksigen. Nah, mungkin karena belum terbiasa atau apa, jadi malam itu setiap anfal itu pasti tengah malam. Makanya saya waktu baca kitab Ayub pasal 7 ayat 4 itu di sana mengatakan, bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Itulah yang saya rasakan tiap malamnya, karena setiap kejadian itu tengah malam. Suster sudah pergi. Suster itu suster itu hanya suster jaga ya. Suster ada sih jaga, tapi kan di ruangannya enggak. Suster maksudnya kontrol, waktu datang kontrol itu paling
terakhir itu jam 10 malam. Nah, jam 10 malam setelah itu kan pagi-paginya baru nanti suster baru datang lagi apa. Jadi setiap kejadian itu pasti jam subuh-subuh, tengah malam itu loh. Jadi tengah malam itu saya selalu berdoa cepat bang, cepat pagi, cepat pagi. Kalau udah jam 5, aduh senangnya kita pokoknya udah lewat lagi satu malam gitu loh. Jadi itu alfa yang kedua itu dia sebenarnya udah mau, tapi alfa yang kedua yang dia pernah ceritakan dia itu seperti dibawa rohnya, ya dibawa rohnya gitu kan. Jadi melayang ke satu taman itu yang kedua kali. Itu waktu itu langsung saturasinya pelan-pelan dari 80-an itu kan pelan-pelan turun sampai 70-an. Sampai 70-an nggak mau naik. Jadi kita minta dia itu, tapi ayo tarik nafas. Tapi dia nggak melakukannya. Jadi turun, akhirnya panggil suster pompa. Dipompa. Jadi sepanjang malam itu dipompa oksigen. Akhirnya baru pelan-pelan naik. Lewatin lagi itu satu pagi. Memang semuanya itu anugerah Tuhan. Tuhan bilang belum waktunya. Jadi lewatin lagi. Yang ketiga kali sudah mau pulang ini. Yang ketiga kali sebenarnya sudah mau pulang. Dokter sudah mulai terapi untuk melepaskan oksigen. Jadi malamnya itu dokter sudah buka oksigennya, coba dibuka oksigennya. Belum bisa lepas sama sekali. Itu udah pakai dia itu 7 liter per menit. Jadi kadarnya udah turun dari sebelum-sebelumnya. Nah malamnya itu tepatnya jam 2 malam itu dia bangun mau kencing. Mau kencing pakai pipos loh. Mau kencing. Nah udah itu kan saya lihat dia mau kencing. Terus saya lihat oksigennya terlepas. Saya pikir dia itu mau coba lepas oksigen seperti yang dokter lakukan toh mau coba oksigen, ya udah aku biarkan juga. Nah udah saya bawa piposnya ke kamar mandi untuk bersihin toh, kembali lagi dia nggak pasang juga. Saya bilang kenapa ini masih tahan? Saya masih bilang sama dia masih tahan kan, dia ketawa senyum aja begitu loh, nggak tahu dia sadar atau dia nggak tahu. Terus saya pasang nih oximeter, saya lihat saturasinya. Kagetku oximeternya itu tinggal 28 saturasinya. Badannya sudah menggigil itu gemetar, tangan, badan semua kakinya udah gemetar. Langsung saya pasang oksigen, langsung kunaikkan kadar oksigennya sampai yang tertinggi. Baru pelan-pelan naik. Itu sudah mau pulang sebenarnya. Berapa hari lagi itu sudah mau pulang. Tapi tetap kejadian saya bilang betul-betul setiap subuh, setiap tengah malam itu pasti ada aja kejadian. Saya bilang pasti tidak bisa tenang gitu. Makanya sepanjang ya di rumah sakit itu sampai ya di rumah sebelum dia melepaskan oksigen itu kita nggak bisa betul-betul fix itu tenang gitu, tenang bahwa dia udah sembuh total gitu. Karena yang melihat kejadian ini, jadi itu yang terjadi, tapi semua memang kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga memberikan saya bisa kuat. Sebenarnya saya orangnya nggak kuat untuk bergadang, nggak tidur. Tapi selama sebulan itu saya itu di rumah sakit nggak tidur, cukup bertahan. Itu tidak lain memang Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menguatkan saya. Ya, kalau enggak saya tumbang. Padahal kalau dipikir COVID-19 itu menyerang imun kita ya. Untung ya ada kekuatan dari Tuhan tolong gitu ya. Iya banyak juga jemaat ya. Saya juga mau terima kasih juga sama Jason. Ya Jason bisa semangat sekali dia itu masakkan obat Cina itu ya untuk kita minum ya banyak didukung sama jemaat juga, doa-doa dari jemaat. Iya.
kalau melihat itu apa saja sih pertolongan yang untuk membantu pendeta Immanuel T ini, hal-hal yang Semu lakukan? Entah, kalau dilihat tadi sudah mencoba untuk tetap menjaga dia sampai larut malam bahkan sampai pagi. Nah, itu hal-hal apa aja nih yang Semu lakukan? Sebenarnya mau dibilang saya melakukan apa-apa, saya tidak ada ya. Saya tidak merasa ada melakukan apa-apa. Semua itu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Saya hanya tiap malam ya tidak bisa tidur karena saya melihat saturasinya. Kontrol saturasinya itu, saturasi oksigennya. Jadi untuk kontrol dia naik tinggi. Supaya dia bisa naik itu. Jadi untuk ya jaga dia makannya gitu, ya kuatkan dia supaya dia mau makan gitu. Mereka itu mereka yang kena COVID itu paru-paru itu udah lengket dengan lendir, jadi mereka setengah mati untuk bernafas dan setengah mati untuk makan. Jadi memang harus kita dorong mereka untuk makan terus, harus kuat makan. Yang pasti saya melihat di sini Semu terus memberikan semangat nih untuk pendeta Immanuel T untuk boleh terus berjuang melawan penyakitnya ini ya. Iya. Memang harus mereka sendiri sebenarnya. Sebenarnya kita juga nggak bisa buat apa-apa. Memang kita selalu juga harus angkat jempol juga untuk para medis, dokter, suster semuanya. Mereka yang luar biasa itu, mereka sampai meninggalkan keluarga mereka itu hampir itu. Ya selama setahun ini berarti udah 1,5 tahun. Berarti 1,5 tahun mereka nggak pulang-pulang untuk melayani ini pasien-pasien COVID. Iya. Mereka yang banyak membantu ya. Ya memang tidak mudah ya ibu-ibu untuk memberikan semangat kepada pasangan kita, mungkin juga anak kita gitu ya, di dalam kondisi yang down, kondisi yang sakit yang bagi kita, apalagi sakitnya itu, wah, kita sudah melihat sekeliling kita itu sudah goodbye gitu ya, selamat tinggal gitu. Tapi di sini kita melihat bagaimana Semu Isoyan berjuang juga ya, berserah kepada Tuhan bersama dengan anak-anak gitu ya. Apa yang terbaik lah yang Tuhan mau untuk pendeta Immanuel T, dan itu adalah suatu mujizat ya, karya yang Tuhan nyatakan bagi pendeta Immanuel T, bahwa belum waktunya gitu ya, belum waktunya, dan dia harus berkarya untuk Tuhan sepanjang hidupnya bersama dengan keluarga. Ya, semuanya terima kasih. Mungkin Sama-sama. ada kiat-kiat untuk kita ya, untuk boleh ketika menghadapi hal itu apa aja nih yang harus kita lakukan gitu. Ya, untuk ibu-ibu saya mau sampaikan, memang seperti firman Tuhan, kita diciptakan sebagai penolong. Memang Tuhan berikan kita perempuan-perempuan yang memang luar biasa kuatnya. Laki-laki, suami-suami, waktu mereka sakit, kita itu akan diberikan kekuatan yang luar biasa sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu kapan tepatnya waktunya. Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita. Semuanya itu hanya satu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pasti segala sesuatu yang terbaik, Tuhan akan memberikan kepada kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya aja. Itu yang saya bisa lakukan. Tidak ada yang bisa saya lakukan, serahkan sepenuhnya. Ya. Terima kasih semua untuk Sama-sama. sharing pada hari ini yang sangat memberkati ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, yang pasti ya. Yang saya rindukan ketika kita membahas satu topik penolong tanpa pamrih, bahwa kita ini diciptakan sangat unik oleh Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan untuk suami kita, pasangan kita, atau seluruh keluarga kita ya, anak-anak kita. Secara manusia kalau dipikir lemah kita ini, kita tidak mampu, tapi ada tangan Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, asalkan ibu-ibu semua ini berserah, mantap terus kepada Tuhan, berpaut terus kepada Tuhan. Demikian
perbincangan kita pada hari ini. Kiranya berkat melalui perbincangan ini terus ada di dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan akan sharing dan juga kesaksian tentang pengalaman hidup dari Semu Isawian. Biarlah apa yang sudah kita dengar pada hari ini, sharing yang kita sudah dengar gitu, itu boleh memberikan pemahaman akan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita dan tujuan hidup kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan hari ini tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan boleh dapat ditransfer di rekening yang ada di layar ibu-ibu semuanya. Mengiringi persembahan, mari kita bersama menaikkan satu pujian yang menyatakan, persembahanku kubawa kepadamu. Persembahanku ini persembahan dan kemudian kita akan menyambung dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dipakai untuk pelebaran akan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana dipakai untuk melayani pelayanan di Komisi Wanita. Tuhan, Engkau memberkati ibu-ibu yang sudah memberikannya. Berkati mereka, Tuhan. Tuhan, beri hikmat kepada badan pengurus untuk boleh mengelola akan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai dengan tepat dan guna untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Dan kami juga boleh mendengar kesaksian kehidupan tentang Semu Isoyen bersama dengan Muse Immanuel teh, yang mana Tuhan telah menganugerahkan akan kehidupan bagi mereka. Dan kami sungguh melihat akan karya Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan dari keluarga Muse Immanuel teh ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan tetap terus menolong akan setiap proses demi proses yang mereka jalani. Bahkan untuk masa depan anak-anak mereka, Tuhan juga pimpin agar mereka boleh berserah, melihat akan karya Tuhan, akan jalan Tuhan yang indah, yang terbaik, yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sharing dan kesaksian pada hari ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap ibu-ibu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati akan pertumbuhan kerohanian mereka, supaya mereka boleh semakin teguh, berpaut, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Melalui kehidupan mereka juga, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Berkati ibu-ibu komisi wanita Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan akan setiap rencana-rencana di dalam program-program dari Komisi Wanita, Tuhan juga pimpin. Mengingat saat ini masih pandemi, tapi kami percaya ada rencana Tuhan di setiap peristiwa yang terjadi, khusus untuk setiap anggota Komisi Wanita. Apapun yang kami lakukan, bahkan setiap penyembahan ibadah yang dilakukan di Komisi Wanita, itu boleh menumbuhkan akan kerohanian bagi setiap ibu-ibu yang ada di Komisi Wanita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati akan bangsa ini di dalam segala pergumulan, bahkan melewati masa-masa pandemi yang sulit ini. Tapi kami percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari kehendak Tuhan. Engkau akan terus membimbing, Engkau akan terus memberikan hikmat kepada pemimpin kami. Bahkan untuk teror-teror yang terjadi di dalam bangsa kami, Tuhan juga tolong supaya orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini, Tuhan kiranya Engkau mengubah hati mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa bangsa ini tetap bersatu di dalam kedaulatan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan kami dan syafaat kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada selesai saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.